Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Fitria, sahabat rumah belajar tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat vlog tentang tutorial cara masuk ke portal rumah belajar. Pertama-tama, kita buka dulu website rumah belajar, yaitu alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Pada fitur portal rumah belajar, ada dua macam, yaitu fitur utama dan fitur pendukung. Nah, fitur utamanya ada 4, yaitu sumber belajar, kelas maya, kemudian ada laboratorium maya, dan ada bank soal. Nah, sekarang kita coba masuk ke fitur sumber belajar. Nah, pada fitur sumber belajar ada 3 macam konten, yaitu konten audio, konten video, dan konten web. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita butuhkan. Misalkan saya mengajar kelas 9 MTS atau SMP, maka saya akan pilih di sini misalkan SMP, kemudian kita pilih kelasnya, misalkan saya mengajar kelas 9, saya pilih kelas 9, kemudian pelajarannya saya pilih matematika. Nah, di sini ada berbagai macam konten, ada videonya, kemudian juga ada webnya, dan ada audionya. Nah, kita pilih yang video dulu, misalkan tentang bahasan kesebangunan. Ini dia videonya. Kita bisa mengaksesnya secara bebas. Nah, berapa banyak cat yang harus digunakan untuk membuat list figura? Jika biaya bahan catnya itu Rp10.000 per desimeter kubik. Dengan data sebagai berikut. Yang pertama, untuk diletakkan sebuah foto. Baik, ini contohnya. Kemudian kita bisa memilih fitur-fitur konten lainnya. Informasi yang kedua ada foto dan karton. Konten lainnya, misalkan kita memilih konten web. Nah, di sini konten webnya ada tentang organ jantung manusia. Misalkan kita pilih ini, pelajaran IPA. Nah, di sini ada indikatornya, yaitu memahami pengertian dan fungsi jantung, mengidentifikasi bagian-bagian jantung dan sistem peredaran darah. Kita lihat selengkapnya. Nah, ini adalah organ jantung. Ada pengantarnya. Kemudian ada materinya, pengertian dan fungsi jantung, misalkan seperti ini. Ini ada materinya. Kemudian ada juga bagian-bagian jantung. Nah, ini seperti ini, ya. Misalkan kita pilih seperti ini. Ini adalah bagian-bagian jantung. Nah, sini juga ada latihannya. Nah, ini
kita bisa mengerjakan soal-soal latihannya di sini. Itu adalah fitur sumber belajar. Nah, sekarang kita coba masuk ke fitur yang lainnya. Kita lagi belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada fitur utama lainnya yaitu Kelas Maya. Nah, Kelas Maya adalah Learning Management System yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap maya, jadi tanpa tatap muka. Ya, ini LMS ya. Tapi syaratnya kita harus daftar dulu di sini. Gitu. Oke, lanjut. Kita ke fitur yang ketiga, yaitu bank soal. Nah, bank soal ini adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai macam soal latihan, ulangan, dan ujian. Kita coba masuk ke fitur bank soal. Nah, di sini dari jenjang ada dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, sampai sekolah luar biasa. Kita pilih misalkan SMP kelas 9. Di sini ada pelajaran matematika. Kita pilih seperti ini. Ini ada evaluasi terbimbingnya. Nah, fitur bank soal ini disediakan untuk memfasilitasi guru dalam pembuatan evaluasi pembelajaran. Soal yang ada di fitur ini merupakan hasil karya dari guru-guru yang telah terdaftar di rumah belajar. Nah, ini dia, ada contoh-contoh ulangannya. Kita bisa memilih salah satu, misalkan tentang kesebangunan. Kita pilih kesebangunan. Nah, ini ada soalnya. Ya, misalkan kita pilih panjang AE sama dengan BE. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, misalkan, ada berapa ya kongruen? Ada 1, 2, 3, misalkan 3, 4 atau 5 pasang kita pilih. Lalu next, kita pilih lagi jawabannya, misalkan ini. Next lagi, dan seterusnya sampai selesai. Kita kerjakan latihan-latihannya. Seperti itu. Oke, mudah kan ya cara menggunakannya? Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang keempat, yaitu fitur laboratorium maya. Nah, ini adalah simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama dengan lembar kerja siswa dan teori praktikumnya. Kita coba. Di sini disebutnya juga virtual lab. Ya, laboratorium itu disebut juga virtual lab. Bagi guru yang mengajar IPA dan matematika bisa menggunakan ini. Jadi pelajarannya itu hanya matematika dan IPA dan jenjangnya hanya untuk SMP dan SMA. Contoh misalkan daya hantar listrik pelajaran fisika ini ya, IPA fisika. Kita lihat ini contohnya. Di sini kita lakukan percobaan. Nah, misalkan di sini kita pilih, sekarang kita nyalakan, apakah air murni bisa menghantarkan listrik? Ternyata tidak. Kemudian kita pilih jenis larutannya, misalkan garam. Apakah garam bisa menghantarkan listrik? Ternyata iya, menyala lampunya. Kemudian kita pilih lagi, misalkan glukosa. Lihat, lampunya mati, berarti glukosa tidak bisa menghantarkan listrik. Misalkan kita pilih lagi asam klorida. Ya, ternyata menyala lagi. Asam klorida adalah penghantar listrik yang baik. Ya, itu dia contohnya dari laboratorium ya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur pendukung. Ya, kita masuk lagi belajar.kemdikbud.go.id. Ada 6 fitur pendukung dalam portal rumah belajar. Sini, kita lihat di sini ya, klik lihat selengkapnya.
Ada 6. Yang pertama, Peta Budaya. Yang kedua, Buku Sekolah Elektronik. Yang ketiga, Wahana Jelajah Angkasa. Yang keempat, Karya Bahasa dan Sastra. Yang kelima, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Dan yang keenam adalah EduGame. Kita akan coba Peta Budaya. Nah, Peta Budaya adalah fitur yang digunakan untuk mengetahui ragam kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Ini sangat cocok sekali untuk mata pelajaran seni budaya dan IPS. IPS, sejarah, geografi bisa menggunakan ini. Di sini ada petanya, peta Indonesia. Misalkan kita pilih provinsinya yang kita inginkan. Misalkan saya memilih DKI Jakarta. Tinggal klik saja. Sini DKI Jakarta. Ya, kita tunggu dulu sampai dia loading. Nah, ini dia kebudayaan yang ada di DKI Jakarta, yaitu ada ondel-ondel, kemudian ada Museum Bahari, ada Toponimi Jakarta, ada Museum Sumpah Pemuda, Museum Sejarah Jakarta, Kampung Rebana, ada Masjid Istiqlal, dan Budaya Betawi. Ini contoh dari peta budaya. Nah, kita akan kembali ke portal Rumah Belajar yang berandanya, kita kembali ke berandanya, lalu kita pilih lagi fitur pendukung yang kedua. Ini ada buku sekolah elektronik. Nah, buku sekolah elektronik ini mungkin kita sudah sering menggunakannya ya dalam pembelajaran sehari-hari, disebut juga BSE. Kita bisa mendownload berbagai macam buku pelajaran dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai SMK juga ada, paket A, paket B juga ada. Ya, kita lihat ada buku guru, ada buku siswa. Ini adalah buku sekolah elektronik. Sangat bermanfaat sekali untuk kita seorang guru dan seorang siswa. Sini ada jenjang PAUD juga, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik, lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu fitur pendukung Wahana Jelajah Angkasa. Oke, Wahana Jelajah Angkasa ini terhubung langsung dengan Boscha. Ini kita bisa mempelajari tentang astronomi atau ilmu perbintangan dan tentang ruang angkasa. Disebut juga World Wide Telescope. Nah, di sini ada Solar System, All Sky Survey, Spitzer Studies, Chandra Studies, dan lain sebagainya. Kita bisa mengajarkan kepada siswa-siswi kita secara virtual apa saja sih yang ada di luar angkasa. Tidak perlu jauh-jauh datang ke Boscha. Lagi di masa pandemi seperti ini. Ini dia fitur jelajah ruang angkasa. Oke, lanjut kita akan masuk ke fitur berikutnya. Oke, kita masuk ke fitur berikutnya. Fitur yaitu fitur karya bahasa dan sastra. Nah, ini adalah fitur yang cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia karena di sini ada literasi seperti prosa, puisi, kemudian ada novel, antologi, puisi, dan lain sebagainya. Ada legenda seperti ini, seperti kisah Lutung Kasarung dan lain sebagainya.
Bagi kita yang gemar dengan literasi, sangat cocok sekali menggunakan fitur karya bahasa dan sastra. Kemudian kita lanjut ke fitur yang berikutnya. Oke. Ada PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang saya lakukan sekarang ini adalah simpatik ya. Itu simpatik, kita belajar di simpatik. Pembatik level 4 ini adalah salah satu PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bermanfaat bagi guru-guru yang ingin mengumpulkan angka kredit guna untuk kenaikan pangkat golongannya. Nah, di sini ada simpatik atau sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK yang bisa digunakan untuk mendaftar pelatihan-pelatihan. Ya. Kita bisa pilih pelatihan apa saja yang kita butuhkan di sini. Misalkan temukan pelatihan atau pelatihan terbaru. Misalkan temukan pelatihannya. Di sini ada berbagai macam pelatihan yang tersedia yang ada di provinsi kita. Misalkan di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Kita bisa memilih. Ada pelatihan-pelatihan yang terbaru. Seperti ini, ada pelatihan atau workshop atau diklat-diklat. Ini berbagai macam ya yang bisa kita pilih guna untuk memperoleh sertifikat dan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Adalah fitur PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke fitur pendukung yang keenam, yaitu EduGame. Ini EduGame adalah education game yang bisa digunakan oleh anak-anak biasanya ya, anak-anak SD ya, atau anak prasekolah seperti di PAUD juga bisa. Di sini misalnya ada permainan tentang matematika ya, petualangan antariksa dan lain sebagainya. Contohnya ini masuk misalkan ke petualangan antariksa volume 1. Game ini sangat menarik sekali bagi anak-anak yang suka main game tapi jangan sampai lengah, ingin belajar juga bisa menggunakan EduGame ini. Oke, kita tunggu. Kita main di sini misalkan. Jadi, kita lihat cara bermainnya. Nah, tembakan misil untuk menghancurkan asteroid tersebut. Misil dapat tembakan apabila kode misil telah diisi dengan benar. Klik asteroid yang tampil untuk menguncinya, kemudian isikan jawabannya. Coba kita mulai ya. Nah, kita lihat asteroidnya sudah ada. Kita lihat. Nah, seperti ini. Sini, misalkan, oh ini belum muncul asteroidnya. Nah, misalkan ini. Nah, 6 tambah 6 sama dengan berapa? Kita pilih 12, misalkan. Lalu kita tembakkan seperti ini, maka berhasil. Kemudian yang ini 2 tambah 7, kita ambil, misalnya sini jawabannya 9, lalu kita tembak seperti ini, maka berhasil asteroid ditembak. 3 tambah 9, kita pilih 12, kemudian kita tembakkan, ya berhasil, ya seperti itu. Sangat mudah sekali bukan? Dan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang senang main game tapi juga masih ingin belajar. Itu saja vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.